Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Suamiku dengan Beta, Miku Jelisha. Dan kali ini Katung kedatangan teman ngobrol atau teman bacarita yang sangat asik walaupun masih anak-anak. Kenapa? Karena dia berhasil bikin lintasan lari panas para penonton tegang dan berhasil juga bawa pulang medali perak buat Maluku bangga. Siapa dia? Tentunya dia itu adalah Girsa Immanuela Saimima. Girsa ini masih anak-anak, tapi Girsa ini juga mendapatkan medali perak di Asian Games, pemirsa. Kena ke Girsa ini adalah pelari 100 meter putri. Betul. Oke, halo Girsa. Halo, Kak. Oke, ini dia Girsa, masih anak-anak tapi seorang atlet lari gitu ya. Iya. Asik. Girsa, gimana nih perasaannya setelah membawa pulang medali perak ke Maluku? Sangat senang, Kak. Bisa tidur kan? Bisa dong. Siapa tahu saking bangga tuh jadi sering Iya. bisa tidur. Tuhan, Aman. Aman, Kakak. Nah, jadi pemirsa Romiku, kali ini selain Katong bahas terkait dengan medali-medali yang sudah ada ini yang sungguh luar biasa ini dengan juangnya, waktu dan podiumnya, tapi khusus di episode kali ini Katong mau lebih mengenal lagi Girsa sebagai seorang anak, tapi juga sembari mencari jati dirinya, dia mengejar mimpinya. Oke. Sebelum jauh lagi pembahasan Katong, Girsa, mau tahu dong Katong keseharian Girsa sehariannya itu seperti apa, Sa? Beta punya sehari-hari itu selain lari, beta juga seorang pelajar yang sering belajar dan menetapkan waktu untuk bermain dengan teman-teman dan berkumpul lah, banyak lah itu, Kak. Iya, jadi nongki begitu Iya, ya anak-anak zaman sekarang iya. bilangnya. Luar biasa. Girsa sekarang kalau boleh tahu umur berapa? Umur 15 tahun, Kakak. Di SMA mana? Di SMA Negeri 3 Rumah 3. SMA Negeri 3 Ambon. Oke, di rumah 3. Iya, di Rumah 3 maksudnya. Tapi kelas berapa sekarang? kelas 10. Wih, berarti SMA kelas 1 ya? Iya, SMA kelas 1. Gils. Jadi SMA kelas 1 pemirsa Romiku sudah membawa pulang banyak medali. Ini sangat banyak ya. Iya. Oke, jadi pemirsa kita akan bahas terkait dengan Girsa di segmen yang pertama ini dulu. Kita mengenal Girsa, tapi nanti di segmen 2 baru kita ulek lagi bagaimana Girsa bisa bawa pulang ini ya. Iya. Tapi Girsa memang hobinya lari ya? Iya, hobi lari. Dari kapan tuh? Dari pas kecil kelas 4 itu sudah mulai masuk ke dunia atletik. Dan Kelas 4 SD? iya, kelas 4 SD. Itu kira-kira umur berapa? Itu 9 tahun, 2019. Wow, Iya. 9 tahun nih. Iya. Di saat orang lain ada bermain-bermain saja, Girsa memilih untuk latihan. Nah, ini berarti dari keinginan Girsa sendiri tuh, bukan Iya. kepaksaan atau ada kepaksaan, Seng? Tidak. Jadi keinginan Girsa Iya. sendiri. Di semua olahraga kenapa Girsa pilih lari? Iya, karena suka saja. Soalnya papa juga antua pemain bola tuh, jadi beta kayaknya suka lihat antum pun kayak lari lah beta. Kayak pengen juga Iya, gitu. pengen kayak, juga gitu. Papa bisa main bola, Girsa pengen yang lain. Iya. Yang lebih bagus juga. Iya, Tapi Kak. sebenarnya sama ya, cuman pengen yang mendapatkan lomba-lomba Iya. dan juara lainnya. Oke. Tapi Girsa ini memang sudah coba olahraga yang lain atau dari awal sudah tertarik? Oh, itu lari si ada yang Iya, lain. lari Lari dari awal sudah tertarik lari saja. Itu sejak kapan Girsa latihan-latihan? Dari 2019 itu, Kakak. Dari pas kelas 4 SD itu sudah mulai latihan sudah. Kelas 4 SD tuh latihannya kayak gimana? Kan masih anak-anak tuh. Iya. Kalau waktu itu latihan-latihannya tuh kayak masih latihan-latihan yang dikasih program jogging saja dulu untuk pengenalan lintasan. Itu kayak jogging, terus dikasih ajar pemanasan, koordinasi dan lain-lain. Oke, Girsa bisa cerita perkataan yang kayak proses dari kelas 4 sampai sekarang itu latihannya kayak gimana? Kayak siapa yang kasih latihan, terus sampai sekarang ini dapat banyak juara ini, Girsa bagaimana di asrama kah? Atau orang siapa-siapa saja yang latihan kah? Sejak Girsa SD? Oke. Jadi awal mulanya beta mengikuti ajang olahraga ini karena saya datang ke lapangan Stadion Mandala, terus berlatih dengan pelatih yang nama Bapak John Tahapari. Bapak John Tahapari kasih latihan beta dari kelas 4 sampai beta itu sebenarnya beta sempat vakum juga karena COVID, posisinya COVID.
Terus kembali lagi latihan bersama Bapak John. Dan waktu mau naik kelas 3 dipanggil ke asrama PPLP di Karpan. Itu diganti pelatihnya. Pelatih saya waktu itu Kakak Leo Tuhumenam. Oke. Saya berlatih dengan Kakak Leo itu dari pas masuk asrama sampai sampai di bulan Februari. Terus bergabung dengan pelatih yang namanya Coach Vira Hetaria. Oke. Hetari. Cewek ya, coachnya? Cewek, Wih, iya. keren ya. Jadi itu terakhir sampai sejauh ini coachnya Coach Vira Iya. terakhir atau ada lagi? Sorry, waktu itu pas saya kembali abis dari Coach Leo, saya ke Coach John lagi dan di offer dari Coach John yang sprinter ditangani oleh Kakak Vira. Nanti pelatih Coach John ini menangani atlet-atlet menengah. Jadi kita kayak bertukar gitu. Jadi sprinter di Coach Vira, menengah di Coach John. Gitu. Oke. Nah, Katong kepo nih, ini kan coachnya beda-beda ya? Iya. Nah, apakah Girsa ada rasa perbedaannya sih kayak dari coach yang satu, coach yang pertama tadi siapa ya? John Tapari. Pak John Tapari, Iya, Pak terus John. lanjut ke Kakak Kakak Leo, Leo. terus lanjut ke Kakak Vira. ya Kakak Vira. Nah, itu apakah ada perbedaan sih yang Girsa rasa dari coach-coach itu pun cara mengajar? Ada perbedaan yang Girsa rasa di situ cara melatihnya. Cara melatih mereka tuh berbeda-beda. Kalau Coach John melatihnya itu bagus juga. Terus intinya dari 3 pelatih itu cara melatih mereka itu bagus dan Girsa masih bisa menerima program-program yang diberikan dari mereka bertiga itu. Kalau menjadi atlet lari harus tahu apa sih biar bisa kayak apa yang harus disiapkan begitu supaya kamu bisa jadi atlet lari. Terutama bisa diajari oleh 3 coach itu. Yang apa? Itu katong mesti siapkan katong punya mental. Katong mesti siapkan katong punya kekuatan yang super duper kuat. Supaya bisa menerima semua program yang diberikan oleh pelatih gitu. Kalau boleh tahu programnya apa Sadi? Program sprinter itu ada daya tahan kecepatan, terus ada program beban. Oke, jadi ada daya tahan kecepatan, beban. Iya. Itu kayak bagaimana sih contoh latihannya? Kalau kecepatan itu katong punya program itu kayak 30 meter, 40 meter, 50 meter dan sampai 80 meter lah. Terus kalau daya tahan kecepatan itu katong bisa lari di 250, 150. Tapi kalau di daya tahannya itu kayak programnya itu sudah naik ke 400, 300 meter. Terus waktu itu ada juga 350 meter gitu. Kalau beban? Kalau beban itu katong kayak bermain, ada sekali-sekali bermain di dalam ruangan itu main alat-alat beban gitu kayak. Kayak gym. Iya, kayak gym gitu. Keren itu. Berarti kalau dari 4 faktor ini ya, Iya, atau 4 jenis dong punya latihan program iya. Itu apa yang menurut Girsa paling susah pada saat latihan? Kalau dari beta tuh yang paling setengah mati itu yang daya tahan itu. Ya karena ini ya. Iya, jaraknya sudah 400, 300 dan lain-lain. Waktunya berapa menit itu? Kalau 400 beta punya waktu itu masih 59 detik kecil. Berapa detik? 59. Agak shock aja ya. Keren ya memang ya. Luar biasa. Berarti kalau waktunya biasanya kalau lomba ada ketentuan Seng atau yang penting jaraknya siapa yang lebih cepat gitu. Saya ada ketentuan waktu ya, cuma yang penting siapa yang sampai garis finish lebih cepat. Iya. Ta? Iya, Kakak. Nah, Kakak mau tanya, dari 4 itu kan yang paling susah daya tahan. Tapi yang paling Girsa rasa enjoy yang kayak ini Girsa sekali itu
Itu dia mana? Itu di kecepatan. Itu kecepatan yang 30, 40, 50. Ah, Nah, itu tuh. itu paling jago sudah Iya. tuh. Oke. Nah, Girsa, berarti orang Ambon kan bilang atlet tuh mesti kuat. Orang Maluku juga Iya. bilang katong tuh mesti kuat toh. Nah, menurut Girsa sendiri arti kuat itu seperti apa ya? Arti kuat yang beta tahu itu katong harus mempunyai mental dan mempunyai fisik yang sudah disiapkan untuk menjadi seorang atlet dan harus Dipoles gitu Iya, ya, gitu. dikembangkan Iya. gitu. Oke, jadi ternyata seorang atlet para Girsa itu katong tuh mental juga mesti ada, Iya. katong pun jasmani kuat gitu ya. Berarti Girsa sangat panjang ya proses latihan ini seng instan tuh. Kira-kira berapa tahun nih kalau Girsa latihan jadi atlet? Ini 5 tahun kayaknya. Sekitaran 5 tahun ya. Iya. Wih, luar biasa. Jadi memang sih ada yang instan butuh usaha banyak. Iya. Nah, tapi selain di bidang olahraga, Girsa juga enjoy di pelajaran di sekolah. Iya, enjoy juga. Sangat nyaman kan? Sangat nyaman. Ah. Pelajarannya diterima dengan baik sama gitu. Jadi pendidikan untuk SMA yang terganggu ya, Tidak. aman. Aman. sama. Bagi waktu bagaimana? Aman. Aman lagi kakak. Oke, berarti nilai-nilai aman ya? Aman. Oke, masih bisa diikuti lah. Bisa. Nah, sekarang Katong pengen tahu bagaimana Girsa bisa mendapatkan medali-medali yang ada di sini nih. Kayak lewat apa, lomba apa saja. Kayak kita juga pengen kan pemirsa di sana. Tapi tahan dulu karena pembahasan selanjutnya akan ada di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama di Ruang Miku. Ada sebuah kisah tentang tanah di timur matahari terbit. Tawa anak-anak mengisi udara. Namun, di balik senyum hari ini, tersimpan kisah lama. Pada situasi Ambon memanas, pemerintah menetapkan keadaan darurat sipil menyusul konflik yang kembali pecah di pusat kota. Luka itu pernah begitu dalam, mengingatkan Katong akan harga dari sebuah amarah. Dari kepedihan itu, Katong belajar bahwa damai bukan hadiah yang datang sendiri. Maluku bukan sekedar nama. Maluku adalah nyanyian laut, tarian tanah, dan doa di setiap senja. Di sini, perbedaan bukan pemisah, tapi warna yang membuat Katong indah. Kalau bukan Katong yang jaga, siapa lagi yang akan jaga Akang? Halo Sobat Miku, kembali lagi di podcast Ruang Miku bersama Beta, Miku Jelisha, dan juga teman ngobrol kita hari ini Girsa Saimima. Oke, Katong lanjut kalau pembahasan yang tadi ya Girsa. Iya, Dan pemirsa di rumah pengen tahu nih, wih Girsa pemedali paling banyak di sini ya. Ada yang dari mana-mana saja nih Girsa. Ada dari daerah kah, nasional kah, internasional kah? Boleh share ini bagaimana? Kalau yang ini sama yang ini itu dari daerah Maluku. Kejurda. Iya, Maluku. Juara berapa saing? Kalau yang ini Oh, ada juara tiga. ya. Terus yang ini nih, ini kayaknya emas deh. Iya, Oh, emas ini. 3 ini emas, Kak. Oh, ini berarti juara 1. Iya, juara 1. Oke. Terus kalau nasional 2 ini sama yang ini ya. Kalau 2 ini apa nih? Kalau yang 2 ini itu Popnas. Terus kalau yang 2 ini juga Kejurnas. Kejurnas. Iya, di Jogja. Uh, Terus yang ini Semarang, Ini juara Semarang. 1 juga. Wah. Oke, jadi ini pemirsa ini Kejurnas ya. Iya, itu Kejurnas. Oke, kalau yang Popnas, Ini Popnas yang Popnas. Popnas ini juara berapa? Kalau Oke. yang ini juara apa? Juara 100 meter. Juara 2 100 meter. Oke. Sama yang ini Emas. juara
satu 200 meter. Oke, jadi ini juara satunya 100 meter ya? 200 meter Oh, ini. juara satu di 200 meter. Ini juara 2 di 100 juara meter. 2 di 100 100 meter. meter. Oke. Terus sama yang ini Dia. Oh, oke. ini Semarang. Itu yang Semarang, ke Iya. Jurnas ya? Iya, ini Kejurnas Semarang. Juara berapa itu, Kak? Ini juara 1, Oke, iya. juara 1. Ini juga juara 1. Oke, jadi 2 ya. Boleh Iya. pinjam? Ya ini pemirsa, akhirnya Jelisha menahan medali juara 1 emas ya, Jawa Tengah. Iya. Kejurnas. Keren. Oke, hati-hati ya. Oh my god. Nah, kalau yang 3 ini apa ini? Nah, kalau yang 3 ini sorry. Oke. Ini 2 perak ini saya dapat di 100 meter sama 200 meter. Terus yang juara 3 ini saya sama tim saya dapat perunggu estafet 4x100. Oke. Jadi kalau ini dapatnya di negara mana atau apa ini? Soalnya ini sepertinya bukan dari Indonesia ya? Iya. Kalau 3 medali ini saya dapat dari Brunei Darussalam untuk lomba Asian School Games. Oke. Itu tahun berapa? Baru 2025 ini. Tahun ini? Iya, Luar biasa. bulan November kemarin. Oke, jadi ini juara 2 berarti ya, Iya, perak. ini 2 sama ini 3 di tim, sorry. Di tim. Iya. Berarti di Brunei itu GIS sendiri ini untuk pelari sprinter di jarak berapa tadi? 100 dan 100 meter sama 200 meter. Oke, luar biasa. Nah, untuk pemenang di sana ada fakta unik, Seng. Kayak misalnya yang buat Girs bangga, kayak pasti bangga lah ya sampai Iya. di internasional Brunei mewakili Indonesia. Tapi setelah itu adakah fakta-fakta unik yang harus pemirsa tahu? Oh, ternyata ini loh hadiah dari Girs. Saya mempunyai fakta unik, yaitu saya bisa memecahkan rekor nasional kakak Jenny Nuraini. Oke. Itu rekor dia baru dipecahkan setelah 8 tahun. Saya pecahkan itu sebenarnya udah dari saya pas Popnas. Waktu saya di Popnas 200 meter 24.81 sekon. Detik. Terus tapi pas di Popnas itu belum ini Terdata ya? Iya, belum terdata. Terus pas sampai di Brunei, saya pecahkan rekor dia, baru terbukti kalau saya memecahkan rekor dia. Sebelumnya kakak yang sebelumnya namanya siapa tadi? Jenny ya? Iya, Jenny. Nah, kakak Jenny berapa skornya? Waktu dia itu 24.97. Oke, jadi waktu di Popnas 24, Gis punya 24.81. Nah, nanti di Brunei 24.90. Oke, luar biasa. Setelah 8 tahun akhirnya Indonesia memecahkan rekor. Luar biasa. Dan itu dari Maluku tentunya ya. Wih, keren. Lalu Gis, ini pengalaman-pengalaman di internasional kakak mau tanya karena paling berkesan nih. Kalau di Brunei itu dia punya kayak tantangan atau dia punya kendala dengan lawan-lawan ada, Seng? Lawan-lawannya ada berapa? Dari berapa negara? 10 negara. 10 negara? Iya. Ada kendala, Seng, saat di sana? Atau ada kayak pesimis, ada rasa kayak gimana? Atau semuanya jalan lancar? Jalan dengan lancar, Kak. Wis, kok bisa? Kayak apa sih yang ditanamkan dalam diri Gis? Iya, karena saya yang Kayak motonya, kenapa bisa sampai menang begitu ya? saya mau membanggakan kedua orang tua, terus mau membanggakan masyarakat Maluku, terutama saya mau membanggakan Pak Gubernur Maluku karena di satu sisi Pak Gubernur itu saya punya Bapak Serani. Oke, Iya. luar biasa ya. Jadi ternyata ada tekad juga dari dalam diri untuk bisa membanggakan orang tua ya, Gis. Iya. Tapi Gis, berarti di dalam pelari sprinter ya, itu kan katanya 1 detik paling berharga ya. Iya. Nah, bagaimana bisa Gis bertahan sampai 1 detik selesai, sampai finish? Kayak ada tips and tricksnya, Seng? Kayak perlu latihan berapa banyak dan sebagainya, ada, Seng? Itu kalau mau menahan
waktu yang katong sudah dapat itu cukup berlatih saja, terus berlatih sehingga apa yang katong mau dapat begitu ya. iya, apa yang katong Bisa dapat lebih lagi begitu. Kayak luar biasa ya. Terus pas Gis pulang dengan medali banyak-banyak ini, bagaimana respon sekolah? mereka bangga. Terus saya waktu itu pulang dari Brunei, saya disambut oleh SMA Negeri 3 Ambon. Ya. Disambut oleh teman-teman, ada beberapa yang atlet, Iya. OSIS sama 2 guru. Wis. Ada guru Ibu Mem, Mem pasti guru bahasa Inggris ya. iya. Terus sama Pak Guru olahraga. Oke, jadi keren ya. Terus Gis pas sebentar, ada yang mau ditambahkan? Iya. Apa tuh? Tadi kayak mau jawab tapi kayak Kakak Jel bicara. Pas saya pemulangan dari Brunei itu, saya juga dijemput oleh Pak Kadispora, Pak Sandiwati Mena, sama Pak Kabit, Pak Ois, Oke. dengan para pelatih. Wih, luar biasa. Bangga pasti mereka ya dong, sama bangga ya. Iya. Oke. Tapi bagaimana respon dari pemerintah? Tadi kan dari sekolah aman. Dari pemerintah bagaimana? Support atau kan tadi sudah menjemput, tapi setelah itu menyupport Giseng selama latihan? Iya, menyupport. Terutama Bapak Gubernur itu sangat menyupport beta dalam berbagai bidang olahraga yang beta tekuni. Kayak contohnya atletik. Itu Bapak Gubernur sangat mengapresiasi anak-anak yang berprestasi di dalam bidang olahraga ini. Oke, biasanya berarti disupportnya kayak bagaimana? Kayak diberikan apa ya, support dari dong punya stamina, punya makanan kah, atau disupport saat berangkat mewakili? Kalau untuk Bapak Gubernur pada tahun 2024 sama Popnas 2025, Bapak Gubernur datang untuk menonton saya pas pertandingan. Oke, jadi dikawal terus ya perjalanannya. Wis, anak daerah kan, jadi harus dikawal membanggakan Maluku. Nah, guys, apakah katanya kan untuk pelari wanita tuh cukup perempuan ya, cukup susah ya, kan? Kadang kita ada proses untuk menstruasi dan lain-lain. Bagaimana cara Gis untuk menetralisir itu biar kayak semangat? Karena kan katanya anak-anak perempuan itu kalau sudah masuk di tamu bulanan sudah sengmut tuh. Nah, bagaimana Gis menyikapi itu? Padahal kan latihan harus tetap jalan tuh, atau latihan ditunda? Tetap jalan tuh. Nah, bagaimana? Apakah Gis terasa biasa sah atau ada strateginya? Ada, kalau contoh kayak posisinya beta dalam posisi latihan terus kayak mendapatkan menstruasi itu, waktu itu pernah dibilang sama pelatih kalau katong perempuan dapat mens itu nanti di programnya itu nanti dikasih kurang gitu. Oke, jadi ternyata ada pengecualiannya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi pemirsa Romiku, kakak Gis ini atau adek Gis ya, biasa kamu sapa dari tadi, Girsa. Iya. Kak, oke. Dia ini adalah atlet khusus sprinter. Iya, sprinter. Jadi hanya sprinter itu 100 meter dan juga 200 meter. Karena tadi sudah ada banyak nih lomba-lomba. Tapi waktu SD ada menang lomba, Seng? Belum, masih latihannya. Iya, masih latihan, Kak. Jadi ini diperoleh setelah SMP dan SMA. Iya, betul. Terus kalau dari sekolah, provinsi, dari pemerintah sudah, kalau dari keluarga gimana? Support, Seng? Support itu yang paling support, paling itu utama keluarga. itu ya? Iya, paling utama. Luar biasa. Nah, dari kisah ini ada Seng pesan yang Girsa mau sampaikan ke pemirsa, khususnya anak-anak muda. Tapi sebelum kita sampaikan, kayaknya ada satu hal menarik yang perlu ditanyakan nih dari pemirsa Romiku yang pengen tahu. Kira-kira ada kendala Seng di Maluku selama proses latihan? Kendala bagi atlet-atlet Maluku, terutama atletik, kendalanya itu di lapangan, terutama lintasan. Kalau di Maluku posisinya di Stadion Mandala Karpan itu katong latihan tuh katong masih lari di atas tanah. Sedangkan kalau pergi di luar-luar sana mereka sudah pakai tartan. Jadi nanti larinya di atas karpet gitu.
Oke, Gitu, Kak. jadi itu kendalanya ya. Memang Iya. lebih nyaman kalau di atas tartan tadi ya daripada yang di atas tanah ya. Iya, Harusnya seperti itu ya. Oke, jadi semoga kedepannya semakin lebih baik lagi iya. untuk dia punya lintasan di Maluku khususnya. Iya, Oke, nah sekarang pemirsa Ruang Miku pengen tahu nih pesan dari Girsa buat anak-anak muda, anak-anak sekolah di luar sana supaya tetap semangat dan lain-lainnya. Girsa bersampaikan, silakan. Par teman-teman yang kakak-kakak dong semua, tetap semangat par kejar kamu punya impian ke depannya. Dan jangan mudah menyerah ya. Asik, luar biasa. Dari GIS, Katong belajar bahwa kecepatan memang dari kaki, tapi soal menang itu juga dari hati dan juga mental ya. Oke, sangat banyak terima kasih ya GIS, Katong sudah dapat banyak pengalaman, sudah diperkaya dengan GIS punya pengalaman yang sangat berharga dari tingkat daerah, nasional hingga internasional. Semoga GIS tetap semangat ya. Iya, Kak. Terima kasih juga sudah datang di Ruang Miku dan untuk pemirsa di Ruang Miku, terima kasih sudah menyaksikan kita saat ini karena kita tentu akan hadir dengan podcast-podcast yang menarik lainnya. Jadi tetap ikuti kami ada di media sosial tentunya di Instagram, Facebook, TikTok, X, dan juga kita akan hadir dengan episode menarik lainnya. Jadi tetap pantau TVRI Maluku ya. Saya atau Beta, Miku Jelisha, pamit undur diri. Bye-bye.